Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia dari PGSDE 2023. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang peristiwa 1965 sampai 1966. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Demokrasi dan HAM yang diampu oleh Bapak Muhlis SPD MPD. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, perlu kita ketahui apa itu peristiwa 1965 sampai 1966. Peristiwa 1965 sampai 1966 merupakan suatu tragedi kemanusiaan yang menjadi lembaran sejarah hitam bangsa Indonesia, di mana peristiwa tersebut terjadi karena adanya kebijakan negara pada waktu itu untuk melakukan penumpasan terhadap para anggota dan para pengikut Partai Komunis yang dianggap telah melakukan tindakan perlawanan terhadap negara. Lalu, apa yang menjadi latar belakang atau kronologi dalam peristiwa tersebut? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Berapa banyak korban yang jatuh pada peristiwa tersebut? Apa dampak yang disebabkan oleh peristiwa tersebut? Dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan peristiwa tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang atau kronologi peristiwa 1965 sampai 1966. Untuk mengetahui latar belakang peristiwa 1965 sampai 1966 ini, kita perlu mundur ke awal tahun 1960-an, di mana pada saat itu, sebelum meletusnya gerakan 30 September, suasana itu sangat tegang, mencekam, bahkan panas karena adanya agresivitas dari PKI. Nah, kenapa PKI ini bisa agresif? Itu karena didukung oleh Bung Karno lewat doktrin Nasakom atau nasionalis agama dan komunisme. Dalam suasana ini, Partai Komunis Indonesia itu tumbuh menjadi partai komunis terbesar di luar Tiongkok dan Uni Soviet dengan dukungan penuh dari Soekarno. Lalu, apakah yang menyebabkan hubungan antara TNI Angkatan Darat dengan PKI ini menjadi tegang? Itu sebenarnya terjadi sejak pemberontakan Madiun tahun 1948 ketika PKI itu mendeklarasikan negara Soviet di Madiun dan ditumpas oleh TNI, khususnya divisi Siliwangi yang saat itu berada di Jawa Tengah. Sejak saat itu, permusuhan antara militer dan komunis ini sudah sangat dalam. Nah, di sisi lain pula, Soekarno yang sangat berfokus pada arah ideologi Indonesia dan kurang memperhatikan ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya peristiwa 1965 sampai 1966. Soekarno yang tidak memberikan kebijakan yang jelas bagi perekonomian mengakibatkan rusaknya infrastruktur, penurunan produksi pertanian, meningkatnya inflasi hingga mencapai 600%, barang-barang pokok sulit didapat, dan masyarakat hidup dalam kesulitan, bahkan ngobjek demi bertahan hidup. Ngobjek ini adalah perputaran barang dari pemilik pertama ke pemilik selanjutnya sampai kembali ke pemilik pertama lagi. Ketegangan politik ini tidak hanya terjadi di tingkat elit saja, tetapi juga meresap ke dalam sendi-sendi masyarakat. Sebelum meletusnya gerakan 30 September, sering terjadi bentrokan di berbagai daerah, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satu bentrokan yang paling menonjol adalah aksi sepihak yang dilakukan oleh PKI. Aksi sepihak ini adalah gerakan untuk menduduki tanah-tanah milik kiai atau pesantren, karena PKI itu menganggap pesantren sebagai tuan tanah. Aksi-aksi ini didorong oleh PKI yang berupaya memaksakan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria. Konflik agraria yang berdarah ini menunjukkan bagaimana perbedaan ideologi telah menimbulkan perpecahan dan kekerasan, menciptakan bara api yang siap menyulut ledakan besar. Puncak ketegangan pada peristiwa ini terjadi pada dini hari 1 Oktober 1965
ketika sekelompok militer yang menamakan dirinya Gerakan 30 September menculik dan membunuh 6 jenderal angkatan darat dan 1 letnan, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal Parman, Jenderal Haryono, Jenderal Sutojo, Jenderal Panjaitan, dan Letnan Muda Tandean. Kemudian membuang jasad mereka di sebuah sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Peristiwa ini mengejutkan bangsa dan membuat situasi semakin kacau. Pada peristiwa ini, masyarakat terpecah menjadi 3 kelompok utama, yaitu mereka yang anti-komunis dan menuntut pembubaran PKI, mereka yang pro-Soekarno namun bukan komunis, dan mereka yang pro-komunis. Saat itu, Presiden Soekarno sendiri berada dalam posisi yang sangat sulit dan serba salah, di mana jika ia langsung membubarkan PKI setelah peristiwa Gerakan 30 September, ia akan kehilangan salah satu pilar utama kekuatan politiknya. Karena meskipun secara konstitusional ia adalah penguasa tertinggi, ia tidak memiliki kekuatan komando langsung di lapangan. Sehingga Soekarno membutuhkan PKI sebagai penyeimbang kekuatan angkatan darat. Kemudian karena keraguan Soekarno untuk mengambil tindakan tegas itu, akhirnya setelah peristiwa Gerakan 30 September, Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Kostrad dengan cepat mengambil alih kendali dan menumpas Gerakan 30 September di Jakarta. Segera setelah itu, Angkatan Darat menyebarkan narasi bahwa PKI adalah dalang di balik peristiwa ini. Dari sinilah dimulainya gelombang kekerasan anti-komunis yang meluas dan menjadi awal dari perubahan besar dalam sejarah politik Indonesia. Selanjutnya adalah pengambil keputusan, penyelenggara, dan pelaku peristiwa 1965. Mengenai siapa dalang di balik peristiwa ini hingga kini masih menjadi misteri yang diperdebatkan. Namun, beberapa indikasi dan temuan sejarah menunjukkan adanya keterlibatan penting dari D.N. Aidit sebagai pemimpin PKI. Bahkan, ada kutipan dari arsip Partai Komunis Cina yang menggambarkan percakapan Aidit dengan Mao Zedong pada Agustus 1965, di mana Aidit ini memaparkan rencananya yang hampir sama dengan yang terjadi pada 1 Oktober 1965. Namun yang menjadi misteri besar adalah peran Zam Kamaruzaman. Siapa Zam Kamaruzaman ini? Zam Kamaruzaman bukanlah seorang perwira militer, namun dialah yang memimpin operasi pada 1 Oktober, di mana di dalamnya ada sejumlah perwira TNI yang sudah diindoktrinasi komunis. Ada spekulasi bahwa Zam adalah agen ganda. Detail perannya dalam memerintahkan pembunuhan para jenderal masih belum lengkap sepenuhnya. Di sisi lain, Presiden Soekarno sendiri diyakini tidak mengetahui rencana pembunuhan para jenderal ini. Pembantaian massal tersebut terjadi di seluruh Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Ribuan bahkan jutaan anggota dan simpatisan PKI serta mereka yang dituduh terlibat menjadi korban. Pembunuhan ini tidak hanya dilakukan oleh militer, tetapi juga oleh kelompok-kelompok paramiliter dan massa yang dimobilisasi, yang seringkali bertindak atas dasar dendam lama yang terbentuk dari gesekan sosial dan politik sebelumnya. Selanjutnya adalah korban yang jatuh pada peristiwa 1965 sampai 1966. Target utama pembunuhan pada peristiwa tersebut adalah anggota dan simpatisan PKI, termasuk organisasi afiliasinya seperti Pemuda Rakyat dan Gerwani, serta siapa saja yang dituduh komunis atau terkait dengannya. Selain itu, banyak korban berasal dari petani, buruh, guru, seniman, bahkan orang biasa yang tidak terlibat politik namun kebetulan dituduh. Berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, sekitar 32.774 orang diketahui terhilang dan beberapa tempat diketahui menjadi lokasi pembantaian para korban. Beberapa riset lain juga menyatakan perkiraan jumlah orang yang meninggal berkisar antara 100.000 hingga 2 juta orang. Ada rentang perkiraan yang begitu luas karena hanya ada sedikit pencatatan pada saat itu.
dan tidak ada upaya serius setelahnya untuk merekonstruksi apa yang telah terjadi. Selain mereka yang terbunuh, 600.000 hingga 750.000 orang juga dipenjara selama periode antara 1 hingga 30 tahun. Tahanan ini dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok A yang terdiri dari jajaran tertinggi PKI, yaitu mereka yang diduga memiliki bukti merencanakan dan memimpin gerakan 30 September. Tahanan kategori ini ditahan dalam jangka waktu yang lama, hingga pengadilan militer dapat dijadwalkan. Dari mereka yang diadili, tidak ada yang dibebaskan dan banyak yang menerima hukuman mati. Selanjutnya adalah kelompok B, yang terdiri dari orang-orang yang merupakan anggota PKI, yang oleh militer dianggap terlibat secara tidak langsung. Tahanan kategori ini dikirim ke koloni-koloni penjara di daerah terpencil seperti Pulau Buru di Maluku, di mana mereka ditugaskan untuk membuka lahan pertanian dan tetap terisolasi dari masyarakat sekitar. Dan yang ketiga adalah tahanan kategori C, yaitu mereka yang mendukung organisasi massa PKI. Sebagian besar tahanan kategori ini ditahan di dekat rumahnya, di mana keluarga mereka dapat menyiapkan perlengkapan atau kebutuhan dan dibebaskan pada tahun 1972. Selanjutnya adalah saksi pada peristiwa 1965 sampai 1966. Sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya di Bali dan Jawa Timur, telah menyaksikan berbagai insiden pembunuhan atau kekerasan lainnya selama periode 1965 sampai 1966. Akan tetapi, hingga jatuhnya rejim Soeharto pada tahun 1998, hanya ada sedikit laporan yang dipublikasikan oleh para penyintas tentang apa yang mereka saksikan pada tahun 1965 sampai 1966 tersebut. Selanjutnya adalah dampak yang diakibatkan oleh peristiwa 1965 sampai 1966. Yang pertama itu transisi kekuasaan dari pemerintahan Soekarno ke pemerintahan Soeharto, di mana kegagalan Soekarno untuk segera membubarkan PKI di tengah tekanan masyarakat dan militer berujung pada dikeluarkannya surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada 11 Maret 1966. Surat ini memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil tindakan demi memulihkan keamanan. Tak lama setelah itu, PKI dibubarkan dan Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968, yang menandai berakhirnya era demokrasi terpimpin dan dimulainya Orde Baru. Yang kedua adalah pembungkaman sejarah dan pelanggaran hak asasi manusia. Sejarah peristiwa ini dibungkam dan hanya diceritakan dari satu perspektif resmi yang menyudutkan PKI. Jutaan korban dan keluarga mereka mengalami diskriminasi yang berat. Mereka kehilangan pekerjaan, sulit melanjutkan pendidikan, dikucilkan dari lingkungan, bahkan mengalami kesulitan untuk memperoleh penghidupan yang layak. Hasil dari penyelidikan Komnas HAM mencatat puluhan ribu orang hilang dan banyak lokasi menjadi tempat pembantaian massal. Yang ketiga adalah terjadinya trauma kolektif. Pada peristiwa ini, tidak hanya menyebabkan kekerasan fisik, tetapi meninggalkan trauma mendalam bagi banyak individu dan keluarga yang dampaknya masih terasa hingga generasi sekarang. Selanjutnya adalah upaya penyelesaian peristiwa 1965 sampai 1966. Yang pertama itu dengan menyebarluaskan kembali sejarah pelanggaran HAM melalui media-media seperti adanya film dokumenter arahan Joshua Oppenheimer yang berjudul Jagal atau The Act of Killing. Selain upaya tadi, terdapat juga upaya formal yang dilakukan oleh Komnas HAM 2003, yaitu membentuk tim ad hoc pada 2008 untuk menyelidiki peristiwa tersebut secara lebih lanjut.
Dan yang ketiga yaitu melakukan suatu strategi baru dalam melakukan advokasi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia tahun 1965 sampai 1966, yaitu menginisiasi International People's Tribunal 1965 di Belanda sebagai bentuk tekanan moral terhadap pemerintah Indonesia. Yang terakhir adalah pasal-pasal yang tercantum pada peristiwa 1965 sampai 1966. Pasal-pasal pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965 sampai 1966 tercantum dalam pasal-pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang berbunyi kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Yang pertama, pasal 9 huruf A yang berkaitan dengan pembunuhan. Unsur dari pembunuhan adalah pelakunya membunuh satu orang atau lebih. Berdasarkan penjelasan pasal 9 huruf A Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang dimaksud dengan pembunuhan adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembunuhan ini selain harus dilakukan dengan sengaja, juga harus dapat dibuktikan adanya rencana terlebih dahulu untuk melakukan pembunuhan tersebut. Yang kedua, pasal 9 huruf E yang berkaitan dengan perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang. Yang ketiga, pasal 9 huruf F yang berkaitan dengan penyiksaan. Berdasarkan penjelasan pasal 9 huruf F Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang dimaksud dengan penyiksaan adalah dengan sengaja atau melawan hukum, menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan. Yang keempat adalah pasal 9 huruf H yang berkaitan dengan penganiayaan, di mana istilah penganiayaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini adalah penganiayaan dalam arti persekusi, sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma, bukan dalam konteks penganiayaan dalam KUH Pidana Indonesia. Dan yang terakhir adalah pasal 9 huruf I yang berkaitan dengan penghilangan orang secara paksa. Dari pembahasan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa peristiwa 1965 sampai 1966 merupakan peristiwa pembantaian terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun yang terlibat dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Akibatnya, lebih dari 2 juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, pemerkosaan, kekerasan seksual, kerja paksa, pembunuhan, penghilangan secara paksa, wajib lapor, dan sebagainya. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.